Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Rahma Rahim Lira untuk program seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Dan 3 rangkaian berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut berita seputar Parepare selengkapnya. Sekitar 74 ton beras miskin diserahkan ke masyarakat. Kementerian Agama Kota Parepare gelar Maulid Nabi Muhammad. Kami Parepare gelar diskusi tentang Batu Mulia. Baik pemirsa, berita kami awali dengan pemerintah Kota Parepare bersama Perum Bulog menyerahkan sekitar 74 ton beras miskin atau raskin. Penyerahan 74 ton raskin ini dipusatkan di Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 lalu. Dan acara ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare, HM Pavan Pawe. Sesuai perintah Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk stabilisasi harga beras, maka pemerintah Kota Parepare bersama Perum Bulog menyerahkan sekitar 74 ton beras miskin. Penyerahan 74 ton raskin ini dipusatkan di Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare pada hari Rabu 25 Februari. Penyerahan beras bagi warga miskin ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare HM Topan Pawe mengatakan, penyaluran raskin harus dimaknai sebagai suatu program yang bernilai positif untuk membantu masyarakat kurang mampu. Raskin pada dasarnya diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan. Topan berharap khususnya kepada para camat dan lurah serta yang bertanggung jawab dalam penyaluran beras raskin ini dapat diberikan kepada warga yang memang layak untuk menerima serta efektif dalam penyalurannya. Menurut Wali Kota, terkadang masih sering ditemukan beras raskin bertumpuk di kantor kelurahan dengan alasan belum diambil. Untuk itu Wali Kota menekankan agar para lurah agar lebih proaktif lagi. Kita sudah mendengarkan tadi sambutan dari Bapak Kepala Bulog Parepare, begitu siapnya Bulog kita Parepare dalam penyaluran raskin ini. Saya juga tentu mengapresiasi gerakan cepat dari Pak Sekda kemarin langsung menyampaikan kepada saya, Pak Wali, kita harus cepat bergerak. Kondisi harga beras di Kota Parepare ini sudah mulai tidak stabil. Jadi cepat kita harus menyalurkan beras raskin kepada yang berhak. Cuma masalahnya sekarang, saya juga minta kepada para camat dan khususnya yang bertanggung jawab dalam penyaluran beras raskin ini, para lurah yang ada di Parepare, agar supaya proaktif. Tidak sedikit dan sering saya temukan, kalau saya ke kantor lurah, masih banyak beras-beras terkadang bersak-sak yang bertumpuk. Saya tanya, kenapa beras ini tidak disalurkan? Bilang punyanya belum data yang ambil. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, yang namanya beras isi perut tidak bisa. Dia udah tahan aku maluku tahu ini kamu mulai tahan nih. Sementara itu, Kepala Sub Divisi Regional 2 Perum Bulog Parepare, Ermin Tora, mengatakan pihaknya telah menyalurkan beras raskin kepada 4.965 rumah tangga sasaran atau RTS di Kota Parepare untuk alokasi bulan Januari dan diharapkan selesai dalam 2 hari ke depan. Untuk bulan Februari akan disalurkan pada akhir bulan ini, sementara untuk bulan Maret didistribusikan pada awal bulan Maret 2015. Telah kami lakukan pendistribusiannya dari gudang Bulog ke titik distribusi untuk alokasi Januari, dan kita perkirakan alokasi Januari ini bisa selesai dalam 2 hari ke depan. Dan untuk alokasi Februari kami sudah koordinasi dengan Pemda juga, insya Allah
pada akhir Februari kita akan mulai lagi dengan pendistribusian raskin untuk alokasi Februari. Untuk alokasi Maret kita harapkan pada awal Maret atau minggu kedua Maret itu sudah bisa juga terdistribusi. Berikut juga untuk alokasi April. Kami berharap dengan adanya pendistribusian raskin ini akan sangat membantu dalam rangka menambah pasokan atau suplai beras ke pasaran. Di satu sisi juga bisa mengurangi permintaan beras langsung ke pasaran. Sehingga dari kedua hal itu, adanya pasokan tersebut, kita harapkan harga beras di pasaran bisa stabil. Ermintora juga mengatakan stok beras yang ada di Perumbulok Kota Parepare dinilai aman untuk 2 tahun ke depan. Turut hadir dalam kegiatan ini para asisten, kepala SKPD, camat, serta para lurah di lingkup pemerintah Kota Parepare. Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Parepare pada Kamis 26 Februari 2015 di Gedung Islamic Center Kota Parepare. Acara ini berlangsung meriah dan seperti apa kemeriahannya, kita ikuti liputan selengkapnya. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Parepare bersama jajarannya menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan Kementerian Agama Kota Parepare di Gedung Islamic Center pada hari Kamis lalu. Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe. Pada kesempatan Maulid ini, Topan mengungkapkan kebijakan peningkatan insentif imam masjid dan seluruh pegawai syara di Kota Parepare. Menurut Topan, program umroh seluruh imam masjid Parepare merupakan bagian dari peduli keagamaan yang merupakan salah satu prioritas program pemerintah saat ini. Untuk tahap pertama tahun ini akan diberangkatkan umroh sebanyak 30 orang imam masjid. Ke-30 imam masjid ini adalah imam masjid yang belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di tanah suci. Selain itu, Topan juga mengungkapkan kebijakan peningkatan insentif imam masjid, pegawai syara, dan guru mengaji di Kota Parepare. Maulid ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Syaparudin, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Topan, para tokoh agama, dan para alim ulama sekota Parepare. Tampil sebagai pembawa hikmah Maulid adalah Kiai Haji Rahim Arsyad. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Seputar Parepare Peduli. Untuk berita terakhir di hari ini, pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Kota Parepare menggelar diskusi dan pameran Batu Mulia pada Sabtu 28 Februari 2015 di Kedai Gria Andalusia. Haji Kaharudin Kadir selaku Ketua Presidium KAHMI Kota Parepare mengatakan bahwa pameran Batu Mulia dan dialog ini dilakukan untuk memaparkan fenomena demam Batu Mulia antara manfaat dan mudarat. Pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Kota Parepare menggelar diskusi dan pameran Batu Mulia pada hari Sabtu 28 Februari di Kedai Gria Andalusia yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Ketua Harian Presidium KAHMI Parepare, Haji Kaharudin Kadir mengatakan, pameran Batu Mulia dan dialog mengusung tema fenomena demam Batu Mulia antara manfaat dan mudarat dengan menghadirkan pembicara Ketua Jurusan Arkeolog Unhas, Iwan Sumantri, pimpinan Ponpes DDI Ujung Lara, Kiai Haji Abdul Halim, dan Haji Andi Ape Makarumpa sebagai kolektor Batu Mulia. Wali Kota Parepare dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2, Haji Laiteng mengatakan, pameran Batu Mulia ini sangat mempunyai arti karena dialog dan pameran Batu Mulia ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keberadaan Batu Mulia, baik manfaat maupun mudaratnya. Urgen berarti bahwa Batu Mulia oleh masyarakat harus secepatnya diketahui apakah yang dimaksud Batu Mulia. Dan apa manfaat dan mudaratnya bagi kita dan lingkungan kita. Maka pada kesempatan ini dapatlah nantinya dipaparkan oleh para pakar. Dia mengetahui betul terkait dengan Batu Mulia, baik asal muasalnya maupun manfaat dan mudaratnya, yang dilanjutkan dengan dialog antara peserta dan narasumber. Hadirin yang saya hormati, bagi kita semua, pelaksanaan dialog dan pameran Batu Mulia ini mempunyai arti yang sangat penting karena
dialog dan pameran Batu Mulia ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan keberadaan Batu Mulia, baik manfaatnya maupun mudaratnya. Dan kita semua telah mengetahui bahwa Batu Mulia telah menjadi primadona di masyarakat yang dapat dijumpai baik di emperan Koko, di pinggir jalan. Sementara itu, Iwan Sumantri, pemateri dari arkeologi Unhas, dalam kesempatan tersebut mengatakan salah satu ciri dari batu akik adalah memiliki unsur dingin. Nah, salah satu ciri dari batu akik sebetulnya itu memiliki unsur dingin. Bagaimana? Oh ya, saya tidak terlalu ahli untuk membedakan yang mana batu asli atau yang mana batu mulia. Saya hanya melihatnya dari fenomena ini di kerangka ilmu saya antropologi. Nah, karena sifat batu akik yang dingin, ketika dipanaskan, begitu selesai dipanaskan, cepat dingin. Dialog yang membahas Batu Mulia merupakan salah satu tujuan diadakannya untuk menyikapi fenomena agar masyarakat bisa profesional dan rasional terkait Batu Mulia, sehingga tidak terjebak dalam kemusyrikan dan hal-hal negatif. Menurut Iwan Sumantri, kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat. Peserta pameran berasal dari Parepare yang bekerja sama dengan Asosiasi Pencinta Batu Mulia yang dipimpin oleh Andi Ape dan Haji Samsul Latanro. Pameran dan diskusi Batu Mulia ini sebagai bentuk menjalin silaturahmi antara pecinta Batu Mulia dan masyarakat. Pameran Batu Mulia yang sifatnya gratis ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan pejabat, LSM, pers, mahasiswa, organisasi massa, serta dunia usaha. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di program Seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Nantikan berita-berita terkini lainnya di seputar kota Parepare di layar kaca kesayangan Anda. Saya Rahma Rahim Lira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.